Sebelum pernikahan dimulai, Heo-ildu menemui Enam. Dulu, Heo-ildu dan juga ayah kandung Enam adalah sahabat. Enam pun terpaksa menyetujui pernikahan itu karena keinginan kakeknya dan juga Heo-ildu. Tetapi Enam masih penasaran apakah dulu ayahnya benar-benar meninggal karena kecelakaan. Karena saat itu dia sedang bersama Heo-ildu. Sayangnya ayah Enam meninggal tetapi Heo-ildu terselamatkan. Nah, ternyata Heo-ildu juga mengetahui bahwa selama ini Enam berpacaran dengan Seo Dongju dan sudah tinggal bersama. Tentu saja Enam sangat kaget mendengar semua itu. Di sisi lain, Hechul sedang bertemu dengan bibinya di mana dia adalah istri dari Yeom Jang-sun. Karena Hechul sudah tidak mempunyai seorang ibu. Seo Dongju tentu saja terlihat sangat syok mengetahui kekasihnya ternyata menikah dengan musuhnya sendiri. Kemudian dia dibawa ke sebuah ruangan. Saat itu Dongju akhirnya menerima pesan dari Enam yang berisikan tentang perpisahan mereka. Kini Yeom telah resmi menjadi istri dari Yeom Hechul. Tentu saja itu sangat menyakitkan bagi Seo Dongju. Semua ini adalah rencana dari Yeom Jang-sun. Tak lama kemudian, Dongju disuruh untuk menemui ketua Cha. Dia pun dilarang untuk membuat keributan. Kini keluarga Yeom dan juga keluarga Cha akhirnya berkumpul. Seo Dongju kemudian datang untuk menemui ketua Cha. Di saat bersamaan ternyata Enam lewat. Dongju pun buru-buru untuk mengejarnya. Dia mengatakan bahwa Enam adalah wanita paling kejam. Dia kemudian melepas jam tangan pemberian Enam serta melemparnya. Enam meminta kepada Dongju untuk berhenti dari Daesan Group. Tetapi Dongju tidak mau melakukan hal tersebut. Dongju beralasan bahwa ketua Cha belum mengetahui hubungan mereka. Itulah kenapa ketua Cha meminta dia untuk mendampinginya dalam pernikahan cucunya. Di saat Enam akan pergi, Dongju kemudian bertanya apakah Enam pernah berpikir untuk menikah dengannya. Dengan tegas, Enam mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi Dongju berpikir bahwa satu-satunya pria yang dicintai oleh Enam adalah dirinya. Kemudian Enam menyuruh Dongju untuk memakai kembali jam tangannya untuk menutupi tato yang ada di pergelangan tangannya. Enam pun akhirnya pergi. Dongju juga mengambil kembali jam tangan itu serta memakainya. Kemudian dia pergi ke sebuah gereja dan bertemu dengan seorang suster yang bernama Agnes. Ternyata suster itu adalah kakak Dongju. Dongju bercerita bahwa dia telah dicampakkan oleh Enam. Kemudian suster Agnes berusaha untuk menenangkan Dongju. Sebelum pergi, suster Agnes memberikan sebuah oleh-oleh kepada Dongju. Di saat akan pulang, ketua Cha meminta Dongju untuk membelikan sesuatu di minimarket. Ternyata dia membeli soju. 8 tahun lalu pertama kali Dongju masuk ke Daesan Group, dia bertemu dengan Direktur Choi. Dan Direktur Choi lah yang memperkenalkan Dongju kepada ketua Cha. Saat itu ketua Cha juga menelpon Heo-ildu untuk juga datang menemuinya. Nah, di saat inilah sekretaris Gong menyediakan 2 gelas butir telur. Tetapi ketua Cha justru meminta Dongju untuk melihat brankas miliknya yang dimana di dalam brankas itu terdapat soju. Kini hanya dia dan juga Dongju yang mengetahui password brankas tersebut. Maka inilah pertama kalinya ketua Cha percaya dengan Dongju di mana tak lama Dongju membawakan soju dari brankas tersebut. Mereka pun akhirnya minum bersama. Heo-ildu kemudian datang. Dan inilah pertama kalinya Dongju dan juga Heo-ildu bertemu. Kini saat Dongju akan meletakkan botol soju itu, ternyata brankas milik ketua Cha sudah tidak bisa dibuka. Sementara itu, sekretaris Gong dan juga Jao sedang membersihkan kamar tidur. Ternyata kamar itu akan digunakan Enam sebagai kamar tidurnya sebagai pengantin baru. Setelah Jao keluar, sekretaris Gong bertanya apakah alasan Enam tinggal di lantai 2 karena tidak ingin bertemu dengan orang tuanya. Kini jamuan makan malam pun akan diadakan. Sebelum turun ke lantai bawah, Enam lihat kembali foto masa kecilnya bersama sang ayah. Enam sangat sedih mengenang masa-masa itu karena sang ayah meninggal karena kecelakaan saat dia masih kecil.
Saat keluar, Enam berpapasan dengan Heo Taeyeon yang merupakan adik tirinya. Enam pun bertanya kenapa Taeyeon tidak menyapanya. Taeyeon berusaha menghindari Enam karena berkali-kali Enam mengatakan jika dia membencinya. Tak lama Taeyeon bertanya apakah dia bahagia setelah menikah. Taeyeon pun mengira bahwa Enam akan menikah dengan Seo Dongju. Tiba-tiba ibu mereka datang. Ternyata Taeyeon dan juga ibunya sudah mengetahui hubungan Enam dan juga Dongju. Ibunya pun meminta Enam untuk berhati-hati agar kakeknya tidak mengetahui hal tersebut. Nah, di saat mereka akan makan malam, ternyata ketua Cha meminta Dongju untuk datang juga. Tak lama Dongju pun tiba. Semua orang merasa kesal. Tetapi akhirnya Ho Il-du meminta Dongju untuk duduk makan bersama karena dia sudah dianggap seperti keluarga. Saat Enam melihat Dongju, tentu saja dia merasa kaget. Tetapi semuanya adalah perintah dari sang kakek. Di sisi lain, ayah Hye-chul berterima kasih kepada kakaknya karena telah menjodohkan Hye-chul dengan cucu ketua Cha. Tetapi dia penasaran dengan Seo Dongju yang nampak tidak asing. Namun istri dari Yeom Jang-soo mengatakan bahwa Dongju juga sering beberapa kali datang ke rumahnya. Sementara itu Dongju terlihat tertidur dan seorang wanita mendekatinya. Ternyata itu adalah Enam. Tak lama Dongju kemudian mendekati Enam serta menciumnya. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ternyata semua itu hanyalah mimpi Dongju. Daepil mengatakan bahwa Dongju telah mabuk berat. Saat makan malam bersama, Dongju ternyata meminum banyak sekali alkohol. Dan orang yang menggendong Dongju adalah Yeom Hye-chul. Daepil kemudian mengatakan bahwa ketua Cha mencarinya. Dongju pun kemudian buru-buru memakai jam tangannya dan pergi untuk menemui ketua Cha. Sesampainya di kantor Daesang, Dongju pun buru-buru masuk ke ruangan ketua Cha. Tetapi ternyata ketua Cha tidak ada di dalam ruangan. Dongju kemudian ingin mengecek ruangan rahasia yang terdapat sebuah brankas. Sebelumnya dia mengetahui semua brankas milik ketua Cha, tetapi kali ini dia juga tidak bisa membukanya. Ternyata ketua Cha sudah mengetahui hubungan Dongju dan juga Enam. Alasan dia membuka brankas karena Dongju ingin memastikan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ternyata ketua Cha sebelumnya bertemu dengan Yeom Jang-sun. Dan Yeom Jang-sun memberitahu bahwa Dongju telah mempunyai hubungan dengan Enam. Ketua Cha justru menantang bahwa Yeom Jang-sun bisa membatalkan pernikahan tersebut. Tetapi Yeom Jang-sun ternyata meminta ketua Cha untuk menyingkirkan Dongju dari Daesan Group. Sebagai imbalan, dia akan memaafkan kesalahan Enam. Nah, alasan sebenarnya ketua Cha mengganti passwordnya karena dia ingin mengetahui sesuatu apakah Dongju benar-benar tidak ingin mengincar posisi di keluarga Daesan. Dongju mengaku awalnya dia memang ingin mendekati cucu dari ketua Cha dan kemudian menjadi keluarga Daesan seperti Ho Il-du. Tetapi sehari sebelum keberangkatan, Dongju bertemu dengan Enam. Kini dia pun akan menyelesaikan tugasnya dalam 2 hari, kemudian akan mengundurkan diri dari Daesan Group. Tetapi ketua Cha nampaknya enggan menyetujui hal tersebut. Dia pun meminta Dongju untuk pergi bersamanya. Saat naik ke dalam mobil, ketua Cha ingin menyetirnya sendiri. Ternyata mereka berdua pergi ke sebuah toko roti. Saat berada di dalam toko, ketua Cha nampak mengamati seorang anak laki-laki yang bekerja di dalam toko itu. Saat anak laki-laki itu dipanggil oleh teman-temannya, ketua Cha juga ingin melihatnya. Dongju semakin penasaran dengan ketua Cha yang mengamati orang-orang di dalam toko roti itu. Ternyata pemilik toko roti itu adalah Ji Yong-soo, mantan pembawa berita yang menghilang setelah bercerai. Ketua Cha kemudian mendekati Dongju dan mengatakan bahwa anak laki-laki yang menaiki motor tersebut adalah putranya yang bernama Ji Sun-woo. Ji Sun-woo nampaknya adalah anak haram dari ketua Cha dan itulah kenapa dia tidak bisa mewariskan marganya. Cha Dong-hee juga mengetahui hal tersebut. Jika ketua Cha akhirnya mewariskan Daesan Group kepada Ji Sun-woo, maka itu akan menjadi akhir bagi Heo Taeyeon. Karena dia merupakan cucu laki-laki yang mungkin saja menjadi penerus dari Daesan Group.
Do-hee bertanya bagaimanakah Taeyeon bisa mengenal Dongju. Namun Taeyeon tidak ingin membahas hal tersebut karena hubungan mereka sudah berakhir. Ternyata keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat. Dongju sempat berlatih biola karena dia berencana memainkan biola tersebut saat pernikahannya. Taeyeon pun meminta Dongju untuk menunjukkan foto kekasihnya. Taeyeon sangat kaget saat melihat bahwa kekasih Dongju adalah 6. Nah, saat Il-du akan masuk ke dalam ruangan ketua Cha, dia berpapasan dengan Dongju yang membawa beberapa botol minuman yang berada di dalam koper. Dongju pun kemudian masuk ke dalam mobilnya. Saat Il-du mengadu kepada ketua Cha bahwa Yeom Jang-sun kecewa karena Seo Dongju datang ke pernikahan. Namun ketua Cha justru marah kepada Il-du karena Yeom Jang-sun adalah orang yang licik. Sementara itu, Dongju kini berhasil membuka brankas milik ketua Cha lagi. Sebelumnya, setelah dari toko roti, ketua Cha akhirnya memberitahu password baru untuk brankasnya. Ketua Cha pun meminta kepada Dongju bahwa suatu hari Ji Sun-woo bisa menggunakan marganya menjadi Cha Sun-woo. Tentu saja karena dia akan dijadikan pewaris dari Daesan. Kini Dongju terlihat membawa beberapa uang dan juga emas dan pergi ke rumah Yeom Jang-sun. Dia berpapasan dengan Haechul. Setelah berkelahian, Haechul kembali memperingatkan Dongju, tetapi Dongju tidak mau menuruti semua perkataan dari Haechul. Yeom Jang-sun tentu saja kaget melihat kedatangan Dongju. Saat melihat Dongju memberikan uang dan juga emas, Yeom Jang-sun penasaran apakah alasan dari ketua Cha. Namun Dongju mengatakan ketua Cha hanya ingin meminta Yeom Jang-sun untuk menjaga cucunya. Dongju juga mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Daesan Group dan meminta Yeom Jang-sun untuk tidak khawatir. Namun Yeom Jang-sun nampaknya tidak mempercayai Dongju. Dongju pun kembali meyakinkan bahwa dia menghormati keputusan 6 yang lebih memilih menikah dengan keluarga Yeom. Tiba-tiba Haechul datang menemui Yeom Jang-sun karena ingin berpamitan pergi bersama istrinya. Di saat 6 datang, dia sangat kaget melihat kedatangan dari Dongju. Saat Dongju akan pergi, pengawal Yeom Jang-sun yang bernama Go-hu kemudian menghentikannya. Dia membahas tentang manajer Yo dari Energy Research Corporation yang menemui wartawan. Dongju meminta manajer Yo untuk membalikan opini publik. Oleh sebab itu, nampaknya Yeom Jang-sun sangat kesal. Di sisi lain, 6 menemani ibunya untuk membelikan jas untuk Heo Il-du. Karena ibunya mengira bahwa Heo Il-du akan segera dilantik menjadi wakil dari Daesan Group. Pertemuan pun akhirnya digelar sebelum pengumuman. Ternyata ketua Cha tidak jadi menunjuk Heo Il-du menjadi wakil dari Daesan Group. Dia justru menjadikan Direktur Choi sebagai wakilnya. Tentu saja dia terlihat sangat kecewa karena gagal menjadi wakil dari Daesan Group. Setelah semuanya selesai, Direktur Choi nampak senang saat bertemu dengan Dongju. Berbeda terbalik dengan Heo Il-du yang merasa sangat kesal. Heo Il-du memberitahu Yeom Jang-sun bahwa dia gagal menjadi wakil dari Daesan Group. Nah, Dongju pun diminta untuk menemui manajer Yu di rumahnya. Semua itu tentu saja perintah dari Yeom Jang-sun. Tak lama, pintu rumah itu pun terbuka. Ketika Seo Dongju masuk, ternyata ada seseorang yang tiba-tiba menyerangnya. Manajer Yu juga terlihat sudah meninggal. Dongju berkali-kali diserang tetapi dia berhasil untuk melawan. Mereka pun kemudian berkelahi. Hingga akhirnya Dongju berhasil untuk menyelamatkan diri. Dia pun melihat pria itu memakai sebuah cincin merah. Handphone dari pria itu pun berbunyi dan Dongju mengangkatnya. Terdengar suara seorang pria yang bertanya tentang Dongju.